Welcome to Daun Karya Podcast. Balik lagi sama gue Nike. Dan hari ini materinya yang kita sampaikan adalah terkait sama proyek, atau kita mau kupas tuntas teknis perumahan. Dan hari ini ada narasumber langsung yang pegang langsung proyek gitu ya. Gue kenalin, hari ini ada Pak Ranto, ada Pak Hasan. Nah, ini jagoan-jagoan proyeknya nih. Oke, tapi sebelum kita bahas soal proyek Pak atau perumahan, saya mau informasi nih ke teman-teman, hari ini jangan di skip. Kita ada pengumuman untuk kuis podcast episode 4 kemarin. Ya, jangan lupa kita akan pilih 5 pemenang. Masing-masing pemenang dapat saldo pulsa 100.000. Oke? Pak Ranto sama Pak Hasan, kalau ngomongin perumahan, beberapa orang kalau nyari perumahan pasti cuman kayak survei, ngelihat rumahnya bagus, terus denanya lewat rumahnya bagus, udah kadang-kadang cukup kan? Atau cuman ngelihat kayak di sekeliling rumah itu kayak rumah sakit, jalan tol dan sebagainya, aksesnya gampang. Apakah segampang itu, atau dari Pak Ranto sendiri sama Pak Hasan punya tips khusus gitu? Gimana cara pemilihan perumahan yang baik? Begini Mbak Nike, kalau untuk memilih yang bagus, itu selain hal yang disebutkan Mbak Nike tadi, itu sebenarnya ada tambahan. Oke, apa aja tambahannya tuh? Yang pertama itu, rumah tersebut benar-benar mengikuti aturan dari set plan yang ada. Pembagian KDB. Apa itu? KDB itu koefisien dasar bangunan. Oke. Untuk PP1 yang wilayah yang kami kembangkan contohnya itu ya, itu maksimal KDB-nya itu untuk coupling efektif 60%, 40%-nya dari lahan itu untuk pasum-pasos, sarana, jalan, saluran, taman, ruang terbuka hijau. Itu masuk ke PSU ya, jadi prasarana dan sarana umum. Ada tamannya juga di situ ya? Harus disiapkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Dimaksudkan ada pembatasan 60%, 40% itu supaya tidak terlalu padat. Jadi ruang terbuka hijau ini tidak boleh dibangun apapun. Oh gitu. Dan itu biasanya itu 12% dari luas lahan yang dikembangkan untuk wilayah Bogor itu harus 12% minimal, tidak boleh kurang. Itu kegunaannya ya untuk itu, untuk menjaga kebersihan udara ya, sirkulasi udara di wilayah tersebut. Udara ya. Jadi biar tetap nyaman tinggal di sana ya. Dan keduanya itu tetap selalu ada resapan. Betul. Airnya. Jadi nggak pas buka pintu rumah orang ya, buka pintu jendela rumah orang, enggak ya. Dan untuk jalan pun di sana itu di wilayah Bogor itu yang kita kembangkan itu juga ada kaidah-kaidah yang ditetapkan, harus kita ikuti. Salah satu contoh yang paling gampang itu jalan lingkungan yang masuk ke ganggang itu minimal itu harus row 7 meter. Oh, 7 meter. Oh, ada ketentuannya? Ada. Kalau itu harus 7 meter. Kalau dulu masih bisa 5 atau 6 Pak ya? 6. Bahkan dulu sekarang 7. Untuk jalan utama minimal itu 10 meter. Dipikirin juga jalan utama ya. Itu harus ya. Harus dipikirkan karena itu kan nanti kan akan jadi pusat lalu lintasnya dari perumahan yang kita kembangkan itu. Iya sih. Orang yang akan tinggal di dalam. Seperti itu, Pak. Yang kedua itu nanti tip pemilihan rumah itu lokasi itu harus bebas banjir. Oh iya, penting nih karena masalahnya nggak kelar-kelar kalau di Jakarta ya Pak ya. Bebas banjir atau tidak itu bisa dilihat langsung pada saat kita survei ya Pak ya. Kemudian yang tidak kalah penting, lokasi itu selain rendah itu harus dapat akses langsung ke pembuangan akhir, saluran pembuangan akhir. Entah itu sungai, entah danau atau itu dipikirin ya. Jarak dari sungai pembuangan perumahan itu berapa meter? Kalau untuk pembuangan jarak perumahan yang boleh dibangun terhadap sungai atau saluran itu ada ketentuan tersendiri. GSS garis padan sungai. Itu minimal itu 15 meter itu harus dikosongkan. Tidak boleh ada coupling itu tidak boleh, apalagi rumah tidak boleh. Jadi itu untuk resapan, benar-benar resapan ya. Kalau kita mau beli satu rumah, kita lihat aja pel banjir yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk developer tersebut. Itu bisa cek di ini ya, di kantor pemasaran kantor pemasaran. Ya. Kita sama minta, marketingnya bisa cek ya, minta betul. Karena ya. itu pel banjir itu salah satu itu nggak sembarangan dikeluarin ya Pak ya, memang udah ada ketentuannya bahwa udah dicek dan udah disurvei sama pemerintah bahwa ini nih bebas banjir gitu ya. Curah hujan. Kemudian ini dipikirin setelah curah hujannya dipikirin gitu ya. Curah hujan di wilayah tersebut setiap tahun ada berapa? Iya, debit pasti ada kan bertambah kan. Itu kan setiap daerah pasti kan ada pengukuran dilakukan oleh dinas
terkait dan mereka udah punya acuan seperti itu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua nanti akan ada perhitungan dari jumlah set plan, jumlah rumah dari set plan yang kita kembangkan itu. Saya mah taunya cuma nempatin aja Pak, nggak tahu tuh kalau kayak kejadian sampai ngurusin debit hujan gitu. Ini debit limbah apa aktivitas air rumah tangga juga dipikirin. Dipikirkan Luar seperti biasa. itu. Nanti kalau misalnya seandainya itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ya akan terjadi Mampet. Mbak, apa namanya? Genangan berlebih dari limpasan air hujan maupun rumah tangga, Oke. limbah rumah tangga tidak akan lancar terbuang ya Pak Ihsan ya. Ya, betul. Kondisi air tanah juga menentukan Oke. air tanah di wilayah tersebut. Oh iya sih. Penting ya air Penting. karena buat MCK dan segala macam. Totonya airnya kuning, air rawa gitu ya. Masalah lagi. Selain itu juga ini Mbak, air tanah, kondisi air tanah, ketinggian air tanah itu akan menentukan resapan yang akan turun ke tanah tersebut yang bisa diserap. Tampungan tanah itu bisa menyerap berapa Ya ampun, kubik seribet air itu seperti ya. itu. Iya benar. Iya, Makanya iya, itu iya, dipikirkan Nanti kita nggak bisa ikuti dibuat benar-benar. nggak bisa buat masak lagi airnya takutnya ya. Betul. Selanjutnya untuk struktur kita bicara struktur tanahnya. Kita Struktur memilih tanah. betul, kita memilih satu rumah kan kita akan tempati untuk yang jangka panjang ya Mbak ya. Iya, Dan nyaman seperti itu. nyaman ya kan investasi apa Betul. ya. Tanah yang dipakai untuk lahan tersebut itu tanah urukan, tanah rawa, Oke. Tanah resapan mungkin. tanah resapan, dan itu nanti dalam jangka panjang nanti walaupun struktur bangunan kuat seperti apapun itu bisa ambles. Oh, karena dia nggak ngeresep ya. Iya. Jadi kayak genangan gitu ya. Betul, Mbak. Dan Oke. akhirnya tanah itu selalu tidak bisa padat. Jadi Akan ada banyak tekstur resiko. tanah yang baik ketika kita milih rumah tuh kayak apa nih? Seharusnya itu tanahnya tanah merah. Oh, tanah merah. Tanah merah yang dipadatkan. Oke. Oh. Itu untuk memenuhi standar kepadatan. Dan ada alat Tanah. ukurnya dari daun karya ya? Kalau kita nanti pemadatannya itu biasanya selalu kita lakukan dengan Vibro Wales, pemadatan tanah. Oke. Pada saat tertentu kita tidak yakin, kita akan melakukan uji kepadatan tanah seperti itu, Mbak. Oh, ada lagi dites, nggak Ada. asal tiban lagi ya? Ada. Luar Ada CCTV, biasa. nah, Terus itu ada apa ini lagi, Pak? kan. Kemudian selain Ribet ya struktur bikin rumah tanah, ya, nggak cuma kayak ngelihat rumahnya bagus gitu ya. Ternyata ini pelaku di balik keberhasilan satu rumah. Terus Pak, kemudian kita juga harus melihat, mempertimbangkan struktur konstruksi bangunan, dibangun dari bahan apa, Oh, seperti material- apa, materialnya materialnya ya, bagaimana, penting banget ya yang dipilih ya. seperti apa gitu Pak San ya. Iya. oke. Eh, Karena kita lagi bikin ada 3 perumahan daerah Parung Bogor sana ya. yang sedang berjalan karena 3 itu semuanya adalah dengan basic tanah merah Pak San ya. Tanah merah. Iya, kemarin saya lihat juga tanah merah itu. Tanah merah yang dipadatkan, dan mungkin kalau sekarang mau beli yang Gioen Gioen. itu kita sedang melakukan aktivitas cut and fill. Jadi mereka bisa langsung bisa lihat lihat langsung dari tuh awal tanah nih ya. kita impor tanah merah dari luar tuh, mendatangkan tanah untuk Oh, tanah itu langsung di order ya Pak? Order dari luar. Luar biasa. jadi kalau mau lihat Oh, cut and iya, fill iya, kita iya. lihat struktur tanah merahnya ada di situ kelihatan. Kemudian kalau Kan kalau saya nih ngehnya ya kalau tanah ini temboknya rata, udah bagus tuh rumah. Kan padahal di nggak dalamnya ngerti ya. Apa tuh? banyak faktor yang membentuk Biar kekuatan kokoh rumah. rumahnya ya. Nah, Oke, salah kata satunya Anda. mungkin Salah satunya apa Pak? Pondasinya berapa kedalamannya pondasi? nah Kalau beliau pondasi itu 60 cm kedalamannya. 60 cm Ya. kedalaman pondasi. Iya, Fondasi. Oke. fondasi Terus itu baru ditambah fondasi batu kali ya, Pak slope. ya. Mm-mm. Tingginya 20 cm. Oke. Jadi 80 cm. Iya, betul. Oke. Terus Pakai besinya paling nggak besi 10. 10 apa nih? 10 10 pul. mili. 10 mili. Jadi- 10 batang takutnya, dikit banget. Jadi Bukan ada 10 pul. Oh, 10 pul, oke. Terus sampai sudah itu terus dicor. Dicor pakai pasir beton. Oh, pakai beton ya? Ya, pasir beton berkecornya. Campurnya batu split. Kalau udah selesai dicor, kan kalau sudah kering, jarak sampai 5 hari, nanti kita mulai pemasangan hebel atau bata ringan. Oh gitu. Pokoknya kondisi cuaca mempengaruhi Gitu. masa tunggu itu ya? Iya. Oh ya. Setelah dinding kan agak Ini proses banyak pembangunan ini. rumah tuh berapa lama sih? Sekitar 4 sampai 5 bulan Pak Sen ya. Iya, 4 sampai 5 bulan. Oh, oke.
4-5 bulan dalam proses produksi rumah, Mbak. Oke. Itu dengan Dan itu kualitas sudah pastilah kalau sekian bulan itu. Kalau ngomong sama 1 bulan tuh kayak kualitas rumahnya juga masih dipertanyakan ya. betul. Jangan orang rata-rata pengennya cepet nih rumahnya jadi, tapi kan harus mikirin kualitasnya seperti apa. Karena gitu ada ya. beberapa fase yang tidak bisa di-overlap Iya. di proses pembangunan tersebut. Oh, Seperti oke. tadi yang dijelaskan oleh beliau nih, Pak Hasan. Iya, waktu pengecoran nggak boleh langsung selesai dipasang bata ringannya kan nggak boleh. Minimal kan 1 minggu nunggu kering. Jadi ada setelah beton itu, setelah cor itu setting Ya. kering sesuai dengan kepadatan usia yang harus dilewati, baru boleh dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Luar biasa. Nah, seperti itu sih. Nggak gampang ya. Tidak gampang Pak Hasan. ya? Tidak semudah itu ya. Kirain kayak bikin candi, Pak. Semalam. Semalam jadi. Ternyata repot ya. Apalagi tuh, Pak? Selain itu? Selain itu, setelah pemasangan bata ringan selesai, Heeh. itu kan pengecoran, Oh, ini pakai bata ringan ya? iya bata ringan. Nah, Yang kita pakai sekarang bata ringan, Mbak. Bata Ya, ringan. Oke. Kan yang sedang in ya. Heeh. Pertama Ini daun karet kelebihan. ngikutin zaman juga ya? Iya betul. Oh, iya. Karena kalau kita tidak ikut zaman, kita tergerus zaman kan. Penting ya, Pak? Betul. Penting. Nah, Terus? Ya, yang selanjutnya setelah bata ringan selesai, kita ada pengecoran ring balok namanya. Ring balok. Ring balok itu untuk pengikat yang atas keliling. Oh, iya iya. bata ringan untuk dinding seperti ini di atas itu harus diikat Iya. dengan beton lagi. Ya, beton Dan lagi. itu ada pembesiannya. Ada pembesian Oh, lagi. pakai beton kalau daun karya ya? Iya. Beton, cor itu sebenarnya beton ya, sama ya. Beton Berarti bertulang. kualitas ada harga, ada kualitas. Betul. Jangan cari yang murah aja ya. Ditempatin setahun, goyang dikit, retak. Udah tuh rumah ya. Oke, terus Pak? Nah, kalau setelah itu selesai, Mm-mm. kita mulai pekerjaan pemelastaran Oh, pemelastaran. dinding. Oke, Pelapisan dinding lapisan dinding. untuk Ketebalannya finishing. berapa tuh? Itu kurang lebihnya 3 cm. Oh, 3 cm. Ada beberapa perumahan saya lihat itu, Pak. Gambar apa? Gambar batako atau Masih gambar kelihatan. dindingnya. Ya kan, jadi kayak cuman kayak tempel doang. Nah, kemarin saya main ke proyek daun karya, masih gini. Wih, rata nih ya. Kayak tebel banget di tembok gitu ya. Kebetulan kami menerapkan, Saya nggak peres loh. Saya beneran ke proyek liatin loh. saya sempat ketemu sebentar ya. Sebentar. Lumayan, Pak, ngeliat. Takutnya kalau kelamaan saya pengen beli. Nggak apa-apa Mbak, beli Mbak. Nggak apa-apa beli, harus punya. Harus punya ya, karena ini podcast mengandung iklan. Betul. Oke, Pak. Apalagi tuh? Kita udah merhatiin tanah, airnya diperhatikan, pembuangannya diperhatikan, terus konstruksinya juga, terus apa lagi? Desain rumah, estetika rumah. Waduh. Pak Ranto tahu estetika loh sekarang. Mungkin tahu banget zaman lagi estetik sekarang ya, Pak. Karena gini Mbak, di Kemarin aja saya lihat kacanya tuh estetik banget, Pak. Kan orang kan kaca biasa tuh ya udah standar, ini kacanya tuh kayak ramah listrik loh. Lama gitu, lampu. Jadi kalau siang-siang itu hemat energi. Ya, lampunya kacanya gede-gede banget. iya. Ya kan? Karena gini Mbak ya. Estetik bener. Dari segi desain, kebetulan kami setiap kali mau meluncurkan satu produk rumah, kita selalu rundingan nih dengan direksi di daun karya yang Oke. kebetulan mereka tuh cara berpikirnya sangat maju, Sangat maju ya. sangat luas. Sangat luas. Salut dengan Karena nyari hunian terus nyaman ya, betul, Pak betul. ya. Desain udah bagus, tapi kita lagi pengaturan ruangnya seperti apa sih? Oh iya. Mengakomodir Layout. anggota keluarga di rumah nggak sih? Seperti itu. Oh iya, nggak asal bikin Nggak kotak-kotak asal, ya, Pak. nggak asal bikin kotak-kotak. Kita mau ke ruang tamu, dari ruang tamu mau ke dapur, istilahnya juga ada estetikanya, Oh, ada iya. istilahnya. Tapi ada, emang ada layout ininya. perumahannya emang bagus, Bang. Kemarin saya lihat terstruktur dengan bagus gitu. Kemudian selain tata ruang, kita juga memperhatikan Tapi eye yang saya catching lihat nggak gitu loh. dari 2 perumahan kemarin, warna yang dipilih juga keren Nah, banget ya seperti kan. itu tuh, dari- Layoutnya juga keren banget. Kebanyakan rumah, Pak, warnanya ngeri-ngeri. Warnanya tuh kuning banget. Atau warnanya tuh merah banget, aneh gitu. Jadi kalau punya rumah beli di daun karet tuh nggak malu, Pak. Iya. Asik. Asik. Terima kasih. Kita berharap rumah yang kita jual itu, kita masuk, kita melihat itu rasanya nyaman, adem. Ya. Seperti itu. Kemarin saya Tidak nemain merusak. beberapa customer yang datang, pas lihat langsung gini nih. Mau langsung gitu. Iya loh. Kemudian satu hal lagi yang tidak kalah penting pada kita memilih satu rumah, satu kawasan, di satu kawasan itu perumahan itu
kita lihat sarana prasarana yang menunjang untuk kita tinggal di situ. Oh, Taruhlah nomor satu, kita butuh yang kemana-mana ke 40% kantor. tadi ya? Bukan? Bukan. Oh, beda lagi. Kita mau ke kantor, mau ke tempat kerja Oh, itu kita iya. harus gampang diakses. Ada sarana untuk transportasi. Transportasi. Kalau dulu ngomongin Parung tuh, ya Allah jauh, Parung jauh banget. Sekarang sangat Ngomong- dekat. Dengan Sekarang 30 menit deket dari loh. Parung udah sampai ke Makanya. Rawabuntu stasiun. BSD deket loh ke BSD. 30 menit karena memang aksesnya Nah. setiap hari sampai situ, Mbak. Iya bener ya. Itu seperti itu, Mbak. Jadi udah aksesnya deket, ke stasiun juga deket. Deket, Itu sangat juga dekat. salah satu hal penting yang harus dipilih gitu ya. Oke, ada lagi nggak Pak? Itu aja ya? Saya rasa sih udah cukup ya. Pak Ranto sama Pak Hasan. Nih kalau saya ini udah punya rumah nih. Tuh. Kira-kira kalau saya beli rumah di Daun Karya, saya boleh nggak sih ngerubah desain rumah atau ada ketentuan seperti apa? Apa saya boleh merubah layout atau cuma bisa menambahkan atau seperti apa? Ada ketentuannya nggak sih? Jadi begini, Mbak. Konsumen setelah beli rumah itu kan rumah itu udah ada IMB-nya. Ya, Secara garis besar dari itu mutlak itu tidak boleh merubah IMB. oke. Hal penting yang tidak boleh dirubah tuh apa Pak? Desain depan kah atau apa? Fasad tamak depan, Oke. luas rumah, luas bangunan, Mbak ya. Karena di situ kan memang benar-benar terikat di IMB Oke. tersebut. Kalau kan ada sisa taman tuh biasanya Pak di depan. Kalau kita ditambah ruang situ nggak boleh? Di situ kan dengan terkena GSB, Oh. garis padan bangunan. Setiap IMB itu kan sudah ada aturan dari saluran itu berapa sih jaraknya sampai ke boleh didirikan bangunan, Pak Hasan ya. Ya. Oke. Entah itu 3 meter atau 4 meter itu sudah tertulis jelas Padahal di itu situ. rumah kita sendiri ya, tapi udah ada ketentuan, udah ada suratnya tuh, udah di situ ada luas bangunan, luas tanah, udah ada ketentuannya ya. Betul, sudah ada. Oke. Biasanya yang boleh lewat dari GSB itu hanya kanopi, Mm-mm. pagar, Oke. dan genteng. Selain itu tidak boleh. Oke. Jadi yang dinyatakan tidak boleh merubah desain tuh nambah bangunan. Betul. Tapi kalau tambahin kanopi, kayak bikin taman gitu boleh? Taman boleh dong. Boleh nggak kayak Supaya taman indah. ada yang kayak air terjun gitu? Nggak masalah. Nggak masalah ya, Karena, mungkin bukan jadi ruang. bukan jadi. Kalau jadi warung juga nggak boleh? nggak boleh. Nggak boleh. Karena secara prinsip Ini biasa kalau emak-emak ngomongnya warung ya kan? perumahan itu bukan untuk usaha tapi untuk tinggal kan. Oh iya iya. Jadi kalau memang ada usaha, paling mungkin boleh pakai kayak ada tambahan gerobak gitu ya kali ya. Tidak boleh menambah luas bangun itu sebenarnya itu menguntungkan diri sendiri. Suatu saat kita butuh dana, kita mau coba Oh iya iya iya. jadikan Mau agunan. sekolah itu ya kan? Lebih itu mah sekolah Biar aja. pinter ya. Itu nggak bisa ya. Repot Itu kalau urusannya ya? kita sudah melakukan renovasi, merubah bentuk dan menambah luas, itu rata-rata ya akan di reject oleh Pak. Kalau apa aja nih mau diperhatikan ketika kita serah terima rumah dari developer atau dari Nah. pengembang? Kalau dari sisi teknis, Ya. untuk serah terima rumah, kita melakukan serah terima rumah, kita harus memperhatikan nomor satu itu Bentuk rumah, bentuk rumah dan struktur apa namanya finishingnya. finishing, Yang paling gampang halus dan atau seperti tidak? itu Kan saya kan. bilang tadi ya, temboknya rata gitu itu ya. Ini orang kita awam lihat nih. nih. Miring-miring nggak sih rumahnya? Karena Oke, rumah siap. sebelum kita serah terima, kita kan harus melakukan komplain, Mbak. Kita mendapatkan apa? Konsumen itu mendapatkan hak untuk komplain. Oh, Dan siap. kita pun punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan, kan seperti itu, Mbak ya. Oke. Seperti itu. Pokoknya sebelum terima bebas komplain. Jadi kalau kasat mata kan tadi 1, 2 kan teknis banget nih pertanyaan saya. Yang tahu cuma internal, tapi teman-teman harus tahu bahwa perumahan di Daun Karya itu nggak sesimpel desainnya aja gitu. Kotak-kotak tinggal dipotong-potong tanah gitu. Tapi kalau yang 3 tuh benar-benar orang awam tuh bisa ngeh ya. Betul. Oke, Jadi ada tambahan kelihatan lagi nggak, Pak? langsung. Ya, Selain itu, tipsnya lagi. Nah, di saat musim kemarau, Oh, ya. Kenapa? kita kan tidak bisa ngecek kebocoran. Oh, Seperti itu, Mbak. oke. Tidak ada hujan, kan berarti kan tidak kelihatan kalau ada bocor ya. Iya benar. Khusus di kami, selama rumah Khusus itu Daun Karya nih. daun karya, Ya. kita bicara daun karya. Ya. Pada saat melakukan serah terima dan tidak ada hujan, tidak bisa mengecek kebocoran. Pada saat bocor, walaupun itu sudah berjalan serah terima sampai dengan 1 tahun, 1 musim, ketemu musim hujan lagi, kita masih bisa menerima komplain. Dalam Bocor. artian kita masih memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan komplain secara khusus kebocoran kepada kita. Nanti kita cek bareng seperti apa kasusnya. Oke. Dan
dan akan kita tangani seperti itu. Itu Oke. adalah satu waranti dari Daun karya. Daun Karya. Luar biasa. Dengan tanda kutip bahwa itu rumah atapnya itu belum dirubah, Mbak. Oh iya. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir udah dirapihin gitu ya. Terima kasih Pak Ranto, Pak Hasan untuk waktunya hari Terima ini. kasih kembali. Terima kasih. Proyeknya ada yang nungguin kan ya, proyek? Sementara ada tadi dititipin. Titipin ya. Oke, thank you. Pak, sebelum kita closing hari ini, kita sudah janji untuk pengumuman kuis pemenang minggu lalu ya. Pertanyaannya untuk minggu lalu dan kita akan umumin hari ini. Pertanyaan yang pertama tuh, apa nama proyek terbaru Daun Karya? Avani Gioen. Gioen. Nah, itu temanya Jepang. Ada kolam berenangnya gitu. Saya kemarin baca itu. Ada. Udah. Kita siapkan nanti ada kolam renang. Ada kolam untuk renang. fasilitas Luar konsumen yang akan biasa. membeli di Gioen. Elit loh, daerah Parung ya kan, ada kolam renang perumahannya. Oke, pertanyaan kedua, legalitas apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih perumahan? Dari semua jawaban kita akan pilih ada 5 dan saya bantu jawab. Ada izin lokasi, izin lingkungan, IPR, UPL, terus AMDALIN, cadangan tanah makam, terus ada rekomendasi pel banjir, terus ada izin damija, ada site plan, terus juga ada IMB. Itu luar biasa, Daun Karya mikirin semua perizinan. Dan pemenangnya saya akan umumkan dan saya ucapkan selamat untuk para pemenang. Nanti kita akan hubungi dari tim Daun Karya, hubungin teman-teman dan akan ada pengiriman hadiahnya. Oke, yang pertama pemenangnya saya ucapkan selamat untuk Pak Darto Doang. Yang kedua ada Dika Doang. Terus ada Bunga Handayani, ada Saibatul Islamiyah, dan ada Jamet_BBB. Ya, namanya Jamet ya. Oke, saya ucapkan selamat. Nanti dari tim kami akan menghubungi rekan-rekan untuk pengiriman hadiah pulsanya. Oke, untuk kuis hari ini cuma 1 pertanyaan dan untuk 5 orang pemenang, masing-masing pemenang 100.000 nih. Daun Karya ini rajin ngasih kuis ya. Nonton YouTube, podcast dapat hadiah. Pertanyaannya Pak Hasan bantuin. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya Pak Hasan. Bagaimana tahapan bangunan rumah 5 orang pemenang? 5 orang pemenang ya. Bagaimana tahapan membangun rumah ya. Kita akan pilih, kita umumkan di podcast minggu depan. Kita pilih 5 orang pemenang, masing-masing pemenang dapat 100.000. Bisa pulsa, bisa saldo OVO atau GoPay. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Teman-teman nanti jawabannya tinggal komen aja di bawah. Nanti kita akan pilih pemenangnya minggu depan. Dari saya Nike dan dari Pak Ranto, ada Pak Hasan, Daun Karya Podcast. Build Nation with Passion. Dah. Capek juga. Saya nih. Terima kasih sudah nonton YouTube podcastnya. Welcome to Daun Karya. Gue lupa. Atau mau begini mungkin? Ya tadi harusnya yang ngomongnya ya. Ya tadi harusnya yang ngomongnya ya. Dah.